Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapi, saya salah satu mahasiswa Universitas Budi Dharma Medan. Sekarang saya berada di semester 7 pada mata kuliah kewirausahaan. Oke, saya ngambil bisnis usaha seblak, yaitu namanya Seblak Cinta. Banyak orang mengatakan bahwa ide atau gagasan mahal harganya. Tentunya tidak sembarang ide, tetapi ide yang mempunyai nilai komersial itu ditulis dalam suatu rencana usaha atau rencana bisnis. Sebenarnya banyak orang mempunyai ide cemerlang, ide yang hebat-hebat serta mempunyai nilai komersial tinggi, tetapi ide itu tetaplah hanya sekedar ide, bahkan hanya sekedar impian yang numpang lewat. Karena ide yang hebat tadi tidak pernah ditulis atau dikomunikasikan kepada pihak lain ataupun diimplementasikan. Oke. Bisnis yang saya akan ambil itu bisnis seblak cinta. Sebelum masuk ke tentang seblak cintanya itu, apakah yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang direlevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Pentingnya bisnis plan sebenarnya tidak ada yang harus dalam pembuatan bisnis plan. Masalahnya ketika di dalam pikiran kita terbesit keinginan untuk membuat usaha, pasti akan terpikir juga usaha macam apa yang dibuat. Sasaran pasarannya siapa, tempat lokasi strategisnya bagaimana, dan sederet rencana panjang untuk bermunculan di dalam otak kita. Dan ketika semua rencana, gagasan, ide tadi hanya berputar-putar dalam otak saja, tidak diimplementasikan, tidak terjadi yang namanya usaha. Dan ketika semua rencana atau bisa jadi kehilangan fokus, melewatkan hal yang seharusnya mendapat perhatian lebih, ujung-ujungnya adalah kita bingung harus mulai dari mana. Atau kalau sudah berjalan kita kehilangan arah karena ternyata rencana itu tidak bisa jalan. Berbeda jika kita menuliskan semua rencana tadi dalam bentuk bisnis plan yang baik. Kita akan mudah melihat ulang, orang lain yang kita sodori juga bisa melihat sisi lebih dan kurangnya bisnis kita tersebut. Sehingga misalnya pun dia menolak bekerja sama, kita bisa dengan mudah memperbaikinya karena semua tercatat dengan sistematis. Intinya, kita tidak harus memulai setiap kali dari awal lagi. Manfaatnya bisnis plan itu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Yang ke-1. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti layaknya seperti rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis investasi pada sebuah bisnis seperti melakukan taruhan. Yang keenam, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Langkah-langkah menyusun bisnis plan itu ada visi dan misi. Visinya itu mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis, yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang akan dimasuki. Artinya harus banyak melakukan penelitian. Yang kedua, menentukan visi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk mengkristalkan visi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi tersebut. Adapun elemen-elemen bisnis plan, yang pertama ringkasan eksekutif merupakan pintu masuk ke rencana bisnis kita. Yang kedua, tujuan. Tetapkan tujuan kita, misal harga pasar, penjualan, dan keuntungan. Yakinkan bahwa tujuan tersebut konkret dan terukur. Yang ketiga, pernyataan misi.
Yang keempat, perusahaan buat ringkasan perusahaan dengan menjelaskan secara jelas apa yang dijual melalui saluran distribusi apa dan dijual ke siapa dan di mana dijual. Yang kelima, kepemilikan perusahaan. Jelaskan bentuk kepemilikan perusahaan kita, apakah partnership, sole proprietorship atau corporation. Nama usaha saya adalah nama usaha adalah hal yang sangat penting dan diperlukan supaya produk kita mudah diingat dan dikenal oleh orang, khususnya target konsumen kita. Untuk usaha ini saya memberikan nama yaitu Seblak Cinta dengan tingkat kepedasan level 1 sampai level 5. Target pasar saya yaitu orang dewasa. Strategi promosi. Strategi yang digunakan untuk mempromosikan produk ini adalah dengan menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, atau aplikasi yaitu Grab. Banyak tuh di aplikasi-aplikasi Grab yang menjual makanan dan minuman yang lagi viral atau nama-nama unik. Strategi pemasaran dilakukan dengan cara datang ke lokasi atau bisa juga mesan lewat layanan yang saya bilang tadi seperti GoFood atau GrabFood. Yang berikutnya jenis produk yang saya akan jual itu berupa makanan yang terbuat dari berbagai macam bahan yang tidak asing lagi dan sering dijumpai di kota Bandung sih sebenarnya, sehingga banyak masyarakat yang ingin merasa cita rasa makanan seblak. Peralatan yang dibutuhkan untuk usaha saya yaitu kompor gas, tempat memasak seblak, peralatan makanan. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai rawit, penyedap rasa secukupnya, telur, daun bawang, bahkan yang akan diseblak seperti sosis, bakso, siomay, ceker ayam, dan masih banyak yang lain. Kesimpulan, berdasarkan uraian membuka usaha dan dalam menjual seblak di atas dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan atau jajanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi di kota Jakarta. Bahkan di Medan juga banyak sih yang jual seblak. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Membuka usaha seblak memerlukan modal yang tidak cukup besar karena bahan-bahan membuat seblak termasuk murah. Terima kasih.